Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniawan. Saya berasal dari Desa Poncong, Kecamatan Poncong, Kabupaten Gunung Kidul. Saya dulu pernah ikut pelatihan budidaya jahe dari YGSI. Awal mula saya tahu program jahe ini dikabari oleh salah satu fasilitator dari YGSI. Mereka sosialisasi kalau bahwasanya YGSI ada program budidaya jahe. Saya ikut pelatihannya dan saya diberi bantuan bibit jahe setiap bulannya 1 kilo. Setelah saya diberi bibit 1 kilo, saya mencoba menanam, menerapkan apa yang telah saya dapatkan di pelatihan tersebut. Saya juga membeli bibit sendiri dan mencoba berinovasi menanamnya di lahan. Luas lahan yang saya tanami itu semuanya berkisar mencapai 2000 meter. Yang saya tanam yaitu ada jenis-jenis jahenya, itu ada jahe merah, ada jahe emprit. Persiapan lahan, pemberian pupuk dan lain-lain itu sekitar 1 bulan. Nanti setelah 1 bulan sudah siap tanam. Untuk di lahan itu saya menggunakan dana pribadi untuk percobaan tanam di lahan. Kalau di YGSI sesuai dengan anjuran fasilitator YGSI disuruh ditanam di bagor, ya saya manut tanam di bagor. Untuk perbedaan lahan di bagor dan di lahan, soal perawatannya itu pupuk yang di lahan itu harus benar-benar ekstra banyak dan perawatannya harus secara intensif. Kalau di bagor perawatannya ya minim dan enggak terlalu intensif untuk pupuknya. Saya mengembangkan jahe di lahan karena saya ingin berinovasi, karena lahan di sekitar saya itu banyak lahan yang nganggur. Dan gimana sih kalau ditanami jahe langsung di lahan itu perkembangannya bagaimana, bagus atau tidak. Untuk strategi penanaman saya yaitu saya sekarang itu ya dari bibitnya sendiri, sudah memproduksi bibitnya sendiri. Kan saya panen di usia 12 bulan, otomatis itu panenan saya itu sudah bisa dijadikan bibit lagi. Jadi saya tidak usah beli bibit lagi. Nah, untuk jahe konsumsi sebenarnya 8 bulan. Kalau untuk jahe untuk bibit yaitu 1 tahun minimal. Kalau jahe merah jangan lama-lama. Kalau lebih dari 1 tahun pasti banyak yang busuk rimpangnya. Jahe yang bagus itu jika jahe yang dipotek ataupun dibelah itu sudah keluar seratnya. Nah, itu jahe yang sudah tua dan siap dijadikan bibit kembali. Kalau belum keluar seratnya, sudah ditanam, benar itu bisa tumbuh, tetapi nanti 1-3 bulan itu bisa ngerobai atau mati sendiri, tidak tahan dengan fusarium. Untuk hama di karung dan lahan itu sebenarnya sama, yaitu ya fusarium, jamur ya. Kalau hujannya terlalu banyak itu nanti daunnya belentong-belentong. Nah, kalau kadang ya uret juga sering menyerang jahe. Strategi saya untuk melawan hama tersebut, kalau untuk jamur daun itu selalu saya semprot Trichoderma. Dari jamur dilawan dengan jamur, itu dilawan dengan jamur Trichoderma. Kalau untuk kalau untuk uret itu saya tak gali nih, tanahnya saya gali yang sekiranya ada uretnya, terus uretnya saya ambil seperti itu. Untuk di lahan hasilnya itu
Ya kalau yang pupuknya banyak ya hasilnya bagus, kalau yang pupuknya sedikit ya hasilnya kurang, seperti itu. Kalau untuk di lahan itu ya perawatannya harus ekstra, benar-benar ekstra. Ya dari lahan 2000 meter saya bisa menghasilkan sekitar 3 ton jahe merah maupun jahe emprit. Saya pemasarannya langsung diterima home industry, jadi langsung diolah menjadi sirup. Alasan saya langsung ke pabrik, kalau saya lewat Tengkulak pasti lebih murah, harganya lebih murah. Nah, maka dari itu saya langsung nyari produsen-produsen home industry, UMKM yang sekiranya bisa menerima produk saya. Tetapi saya menerapkan SOP tersendiri untuk saya kirim ke pabrik. Nah, contoh SOP-nya, kirim ke pabrik harus benar-benar bersih. Tidak ada satupun jahe yang busuk. Pabrik itu hanya mau menerima, produsen itu hanya mau menerima jika barang tersebut itu sesuai dengan quality control mereka, yaitu bersih dan tidak ada yang busuk ataupun yang lainnya. Jahe yang saya panen, saya kirim ke pabrik itu jahe yang usia sudah tua, yaitu umur 8 bulan sampai 1 tahun. Karena jahe tersebut itu sudah tua dan kalau dibikin sirup, kandungan padinya itu sudah berkurang banyak. Profit pendapatan kotor saya selama budidaya jahe ini setiap bulannya, kalau di bagor ataupun di polybag saya bisa mendapatkan sebesar 1 juta per bulan. Kalau di lahan setiap bulannya saya bisa mendapatkan ya 5 juta. Total saya bisa 6 juta per bulan. Dalam budidaya jahe ini menurut saya benar-benar membantu saya. Karena apa? Karena ini tidak full time, bisa saya sambil mengajar di sekolah dan ini ya lumayan pendapatannya. Itu ya 6 juta per bulan ya lumayan.